Hai Sobat Latsar, apa kabar nih kalian semua? Kenalin, kami dari kelompok 1 Angkatan 2 yang beranggotakan Dr. Gigi Amraningsi Razak, Muhammad Fatur Rahman NSKM, Nurul Widi Anggraini SKM, Faradila Arifin SKM, dan Andi Nur Aida Hafdia SKM. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan membahas materi terkait dengan salah satu core value ASN, yaitu kolaboratif. Baik, langsung saja check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Dr. Gigi Amraningsi dari kelompok 1 Angkatan 2 akan membacakan materi tentang praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah, di mana pada bab ini menjelaskan tentang praktik kolaborasi pemerintah serta beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintah itu sendiri, yang mana terdapat panduan perilaku kolaboratif menurut Perotti Lopez et al. Pada tahun 2004 dalam Nugroho 2018 yang menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki kolaboratif culture indikatornya sebagai berikut, yaitu pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi, yang mana setiap kontribusi dan pendapat akan sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas secara transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerjasama tim antar divisi adalah didorong oleh kerjasama tim. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sedangkan menurut Brenda pada tahun 2016 dalam penelitiannya menggunakan indikator work closely with each other untuk menggambarkan perilaku kolaboratif. Dan selanjutnya menurut Steve et al. Pada tahun 2013 mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Dan selanjutnya, menurut Anson and Guest pada tahun 2012 mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu pertama, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, di mana pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, Kolaborasi antar organisasi pemerintah dalam penerbitan moda transportasi di Kota Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu juga dasar hukum kolaborasinya yang tidak jelas. Keberhasilan kolaborasi dalam organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Castemato tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Faradila Arifin SKM, peserta Latsar tahun 2022 dengan NIM 1995 0513 2022 03 2004. Saya berasal dari instansi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintah di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu. Badan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat yang pertama, yaitu keputusan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Yang kedua, yaitu penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. Yang ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Yang keempat, yaitu apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Yang terakhir, yaitu jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Jika pelaksanaan bantuan kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan secara wajar adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan real dan kemampuan penerima bantuan kedinasan. Badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Dan kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberi bantuan. Badan atau pejabat pemerintahan yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Penolakan bantuan kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas badan atau pejabat pemerintahan yang diminta bantuan. Misalnya, pelaksanaan bantuan kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, atau mengganggu pencapaian tujuan dan kinerja badan atau pejabat pemerintahan. Jika suatu bantuan kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka badan atau pejabat pemerintahan wajib memberikan bantuan kedinasan. Tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.